Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah semuanya yang saya hormati, terkhusus kepada seluruh para pengurus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Cengkareng, para bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, yang saya muliakan. Sini, kamu. Ambilin kunci ya di atas itu tuh. Kunci motor. Di atas dekat jaket ya. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai kembali pengkajian Surah Ibrahim yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita memulai dari ayat yang ke-18 Surah Ibrahim, ayat ke-18, tafsir Marah Labid atau tafsir Munir karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, salah satu ulama Indonesia yang berkiprah di negeri Hijaz ataupun di Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah merupakan salah satu ulama besar yang pengaruhnya untuk Republik Indonesia, terkhusus dalam Islam, itu sangat luar biasa. Baik, kita sama-sama baca dulu ayat yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-17,
itu dikatakan mereka itu sudah disiksa oleh Allah karena tidak percaya dan mengikuti para utusan Allah. Di dunia saja mereka sudah sengsara dengan azab Allah. Mi waraihi jahannam. Nanti ya, setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka masuk ke alam akhirat, ya, jangan lupa bahwa mereka juga akan dihadapkan, yaitu azab yang sangat luar biasa, itu neraka jahanam. Mereka dikasih minum dengan air sodid, air nanah, yatajarra'u wa la yakadu yusighuhu wa yatihil maut. Yatajarra'u, mereka meneguk-neguk air nanah itu, air yang rasanya tidak dia inginkan, yang menciumnya saja kalau kita nyium air itu sudah pengen muntah, ongkek, ditambah panasnya yang tidak terkira. Pokoknya bukan minuman lah itu. Tetapi karena mereka itu tidak ada makanan, tidak ada minuman di sana, mau nggak mau itu pun diteguk. Ya tajaru, mereka meneguk-neguknya, wala yakadu yusighu, hampir-hampir mereka tidak bisa meneguknya. Ya hampir-hampir, karena memang terpaksa mau nggak mau. Wa yatihil mautu min kulli makanin, dan datanglah kematian. Yang dimaksud siksa yang kalau normalnya siksaan itu akan menyebabkan dia mati. Akan tetapi dia ya memang tidak akan pernah mati. Di dalam neraka itu tidak akan pernah mati. Dari seluruh penjuru. Wa mi waraihi adzabun ghalidz, dan selanjutnya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat keras. Jadi sekali lagi Allah menceritakan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, dan tidak mengikuti ajakan dari para utusan-utusan Allah, itu azabnya di dunia dia dapat, di akhirat juga akan lebih parah lagi. Nah sekarang bagaimana nasibnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya? Toh dia itu juga enggak melulu berbuat jelek, pasti ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya mungkin jeleknya itu adalah karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Ya, tetapi kan yang namanya manusia pasti ada kebaikan-kebaikannya. Lah bagaimana status kebaikan dia? Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, amal perbuatan yang baik-baiknya, apakah mereka disiksa akan dapat pahala atau akan mendapatkan balasan? Nah, ini ayat yang ke-18 ini adalah akan menceritakan tentang status orang kafir yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, lalu bagaimana amal perbuatannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif. La yaqdiruna ala syai'im, la yaqdiruna mimma kasyabu ala syai'. Perumpamaan orang-orang kafir, perumpamaan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan mereka, a'maluhum, perbuatan mereka yang baik-baik ya. Itu karomadin istaddat bihir rih. Perbuatan mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin. Angin yang keras, angin yang sangat kencang. Fi yaumin 'asif, pada suatu hari yang berangin kencang. Nah, debu itu ibarat kebaikan. Ibarat seonggok kebaikan, seonggok pasir. Ya, lalu datang angin kencang. Ya, kemana tahu hilang. Ya, artinya kebaikan-kebaikan orang kafir adalah hilang, tidak dapat pahala, ya, tidak diberikan balasan baik oleh Allah. Loh kenapa? Ya, kenapa? Tentu kan pertanyaan begitu. Baik, kita ke tafsirnya. Ai sifatu a'malihim, artinya sifat daripada amal-amal orang-orang kafir, as-solihati, yang baik. Ini yang baik ya, yang buruk udah pasti. Sifat-sifat amal, ada identitas amalnya orang-orang kafir
yang dia lakukan kasodakotin, seperti sedekah. Sedekah kan bagus. Orang kafir juga ngasih sama orang lain sedekah. Wasilaturahmin, atau silaturahim, baik. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Wa i'taqi riqabin, dan memerdekakan budak misalkannya. Itu baik juga. Wa fidai asirin, ya, dan menebus orang yang ditahan, orang yang dijadikan budak misalkan, ataupun yang ditahan ditebus, baik. Atau memuliakan tamu, baik. Wa birru walidin, dan berbuat baik kepada ayahnya, kepada ibunya, itu kan baik. Wa ighatsatu malhufin, dan menolong orang yang dianiaya. Perbuatan-perbuatan baik orang kafir. Ya, itu misalnya. Itu karamadin istaddat bihi rih fi yaumin asib. Amal mereka itu adalah laksana abu yang ditiup oleh angin yang kencang di dalam hari yang mana berangin kencang. Artinya apa? Hilang, sirna, lenyap, haba'am manthura, ya, tertiup angin dan berserakan entah kemana. Pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa perbuatan baik orang kafir kok nggak dapat balasan pahala, ya? Kenapa? Nah, sekarang begini. Ini idealnya begini. Orang-orang yang akan mendapat pahala dari Allah ketika dia berbuat baik, oleh Allah dikasih pahala, ya. Ada syaratnya. Syaratnya. Satu, harus beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Bahwa Tuhan kita Allah, kita berbuat itu semata-mata karena Allah. Yang kedua, harus ikhlas. Ya, karena Allah itu juga. Jadi ujung atau mula-mula dasar amal perbuatan kita yang kita lakukan kebaikan, ya, adalah harus didasari oleh iman kepada Allah. Lah, orang kafir punya iman enggak kepada Allah? Tidak. Itu penyebab ditolak. Yang kedua, harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Kita semata-mata berbuat baik karena Allah. Lah, dia kan punya Tuhan sendiri. Kalau dia punya Tuhan sendiri, berarti amal perbuatan baik dia itu adalah disandarkan kepada yang dia anggap sebagai Tuhan. Kan begitu? Otomatis kebaikan yang dia lakukan, ya, adalah oleh Allah tidak kepake, tidak tercatat baik. Nah, loh, kalau begitu rugi dong. Ya rugi, kamu kenapa nggak percaya kepada Allah? Jangankan orang kafir, Pak, berbuat baik sebaik apapun, lalu didasari karena memang dia kafir, karena dia tidak ikhlas, sudah pastilah unsur-unsur agama yang bisa menyebabkan amal itu diterima, itu otomatis dia nggak punya. Satu, keimanan kepada Allah. Dua, ikhlas karena Allah. Nggak ada kan? Orang Islam saja, Pak, kita muslim nih, iman kepada Allah nggak? Beriman. Lalu amal kita, Pak, perbuatan kita berbuat baik nih, tapi tidak karena Allah, alias riya, ya, apa Allah akan kasih pahala? Tidak, ya. Kita muslim beriman kepada Allah, tapi didasari perbuatan baik itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji orang. Apa tuh? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Salah satu di antaranya adalah alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya tatkala beramal baik, bukan karena Allah tapi pengen dipuji orang. Lah, orang Islam saja yang amalnya bukan karena Allah, ingin dipuji oleh orang, ya, padahal dia Islam, padahal dia beriman, tetapi disandarkan bukan kepada Allah, bukan ikhlas, itu nggak dapat pahala. Apalagi orang kafir yang memang jelas-jelas, yang pertama tidak ada dasar keimanan, yang kedua keikhlasan kepada Allah tentu dia tidak. Ya, itu sebabnya, Pak. Jadi jangan salahin Allah. Dia melakukan kebaikan karena apa? Karena dia percaya kepada yang dianggap Tuhan oleh dia, yang minta pahalanya ke sono. Ya, kata Allah, gua nggak dianggap Tuhan, lo mintanya sama gua, kan gitu, ya.
Nah, kita yang muslim misalkan minta pahala kepada Allah, syaratnya satu sudah iman, yang kedua sudah ikhlas, enggak pakai minta juga sudah dikasih, pasti. Yang penting syarat. Jadi pertama syaratnya adalah harus beriman. Ujungnya selesai itu ikhlas. Ini jangan begitu sudah beriman kepada Allah, kita beramal baik lalu ikhlas, juga dikatakan bahwa amal kita selamat, amal kita banyak. Awas, hati-hati. Ada satu amalan, ada satu pekerjaan, perbuatan yang buruk yang bisa merubah status amal baik kita yang tadinya udah baik, udah diterima, justru menjadi hilang juga, menjadi ditolak oleh Allah. Apa itu? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billah." Hai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kau batalkan shadaqatikum, pahala sedekah kamu. Kamu udah baik sedekah, tapi itu bisa hilang pahalanya. Dengan apa? Bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut amal baik kita, wal adza, dan nyakitin kepada orang yang dikasih itu. Nah, ini bahaya. Jadi amal kita yang tadi statusnya sudah diterima oleh Allah, tapi kok disebut-sebutin, ini masjid kalau bukan gua nih, ya, gua udah 1 miliar ini gua nyumbang, kalau bukan gua nggak bakalan jadi. Lah, disebut-sebutin, bangga dia, karena dia menyumbang paling banyak saham untuk jadinya masjid itu, dia paling banyak, dia bangga. Yang tadinya sudah diterima oleh Allah karena dia tadi beriman kepada Allah, sudah ikhlas, pun ini jadi batal, padahal dia beriman. Jadi banyak ya hal-hal yang menyebabkan pahala atau kebaikan kita yang tadinya sudah tercatat dan diterima, itu menyebabkan jadi batal. La tubtilu, jangan kau batalkan shadaqatikum, sedekah yang kamu sudah lakukan, bil manni, dengan kau nyebut-nyebut membanggakan, wal adza, dan nyakitin orang. Kalau nyakitin orang bagaimana? Contoh begini, yang nyakitin orang ya, kita sudah ngasih kepada dia, katakanlah uang 50 juta. Nah, udah begitu 50 juta berantem tuh. Ya, ada satu dan lain hal berantem. Gua sudah kasih 50 juta, tapi lu begitu, gua enggak. Ya, itu kan tadinya udah diterima, Pak. Kan menyakitin, dijelek-jelekin, di debat-debat segala macam lah. Itu bisa hilang pahalanya yang tadi sudah dilakukan. Nah, ini. Jadi adil, Pak. Orang Islam saja ya berbuat amal soleh itu belum tentu diterima, tetapi kalau dia syaratnya yaitu iman kepada Allah dan ikhlas, insya Allah diterima. Nah, orang kafir itu tidak punya iman, otomatis amal baiknya tidak diterima. Yang kedua, tidak akan pernah ikhlas dia. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Allah. Lah mau ikhlas kemana? Ya. Nah, tapi Allah Maha Adil, Pak. Walaupun orang kafir kebaikannya oleh Allah tidak diterima, ya, dia oleh Allah dibalas di dunia ini sekarang juga. Di dunia ini sekarang juga. 10 kali lipat, Pak. Saya rumahnya itu pada dekat Topekong. Topekong itu kan yang orang-orang Cina. Saya pernah suatu ketika nanya orang yang di sana itu, kan kalau hari-hari apa ya, nggak tahu tuh. Dia itu banyak sodako, beras, segala macam ya. Lalu dikasihkan kepada orang-orang nggak mampu. Dia bagus, siapa saja. Mau orang Islam, mau bukan orang Islam dikasihkan. Asik ngasih angpau lah ibaratnya. Itu dia ditanya sama saya, kenapa kamu kok mau melakukannya? Oh Pak, kalau saya bersedekah, ya 1 karung beras, maka Tuhan kita akan memberikan 10 kali lipat. Dan itu sudah bukti. Ya, berarti kan apa Pak? Ajaran Islam itu diamalkan sama dia. Ya.
Dia dibalas oleh Allah Pak di dunia. Makanya orang-orang yang non muslim itu banyaknya kaya-kaya. Wallahu alam ya. Itu sudah takdir Allah. Takdir Allah. Yang Islam juga yang kaya banyak. Enggak disebabkan itu. Itu adalah anugerah dari Allah. Ya, tapi itulah mungkin ya buat perbandingan ya. Baik. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Ya, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali. Apa yang sudah dilakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, karena memang dia tidak didasari iman kepada Allah, tidak didasari ikhlas kepada Allah, maka tidak sanggup memberi manfaat. La yajiduna artinya mereka tidak akan menemukan yaumal qiyamati di hari kiamat atharon. Asar itu ya amalnya, balasan amalnya itu tidak. Mimma amilu fid dunya, dari apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Min sawabin, baik itu pahala, au takhfifi adzabin, atau diringankan azablah, itu tidak. Kama la yujadu minar ramad syai'un idza darat hurrih, sebagaimana ya ketika debu itu ngumpul ya lalu ditiup oleh angin, hilanglah begitu, hilang si debu tadi itu entah kemana. Wadzalika lifaqdi syurutil a'mal wa huwal iman. Kenapa? Yaitu lifaqdi syurutil a'mal wa huwal iman, karena ketiadaan syarat diterimanya amal, yaitu beriman kepada Allah. Ya. Jadi begitu dia tidak beriman kepada Allah, nggak ada iman kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan otomatis tidak menjadi pahala untuk dia. Masya Allah Pak. Sia-sia dong kebaikan yang dia lakukan selama ini. Sia-sia. Ya menurut dia yakin bahwa dia baik, lalu akan dapat pahala. Ya, menurut dia. Nah ini kita yang beriman beruntung Pak. Ada satu pernyataan dari Allah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Lalu bagaimana ini berlakunya ayat ini? Faman barang siapa ya'mal melakukan amalan khairan kebaikan, famay ya'mal mithqala dzarratin seberat biji dzarrah khairan kebaikan, yarahu, dia akan melihat balasannya. Dengan catatan, satu beriman kepada Allah, kedua ikhlas. Iman, ikhlas. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Ya, sekali lagi. Jadi Allah sudah mengumumkan bahwa amal perbuatan, perumpamaan perbuatan orang-orang kafir, amal-amal orang kafir yang dilakukan oleh dia, kebaikan-kebaikannya, karomadin istaddat bihirrih fi yaumin asib, seperti debu yang ditiup oleh angin, di mana hari itu adalah hari yang sangat keras anginnya. Dzalika huwad dhalalul ba'id, itulah kesesatan yang sangat jauh. Jadi amal-amal dia, kebaikan-kebaikan dia, ad-diyaul ba'id, sia-sialah amal dia, al-ba'id yang jauh, an-nailis sawab, daripada mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ayat yang ke-18. Kita lanjut ke ayat yang ke-19. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqqi yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ayat ini adalah ayat bentuk kekesalan Allah. Bentuk apa ya? Allah itu protes. Kenapa sih manusia kok pada nggak percaya? Wong saya yang menciptakan dia, yang ngasih rezeki juga saya, kata Allah ya. Saya utus itu Rasul, lalu suruh beriman kepada saya, suruh nyembah kepada saya. Tapi kok ngeyel?
Jadi marah, Allah itu marah, Pak. Marah kepada orang yang diciptakan oleh Allah, kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah, ya, yang tidak beramal soleh, atau dia diajak oleh Rasul, tadi disuruh ibadah kepada Allah, dia nolak, itu marah. Sehingga Allah menyatakan tuh dalam ayatnya begini, alam taro, tidakkah kamu lihat Muhammad, ya, annallah, bahwasanya Allah itu khalaqas samawati wal ardh, telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Artinya apa, Pak? Mbok yo dia mikir, dia itu siapa? Suruh nyembah kepada aku, suruh percaya kepada aku, kok nggak mau? Dia kan tinggal di tempat yang saya boleh buat. Bumi milik siapa? Kata Allah. Punya saya. Dia tinggal di situ. Mbok yo dia mikir, begitu ya. Jadi Allah itu kesal. Ya. Sampai-sampai ujungnya ini luar biasa ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi multabisan bil hikmah. Yang mana Allah ciptakan langit dan bumi tentu adalah ada hikmahnya, ada kebaikannya. Walaisa abatha, dan Allah ciptakan langit dan bumi itu tidak sia-sia, tidak gratis, tidak punya tujuan, tidak, ada tujuannya. Ya. Iyasha yudhibkum, ini yang paling menyakitkan, Pak. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. In, apabila yasha, Allah mau, Allah berkehendak, apabila Allah mau, ya, yudhibkum, dia Allah itu, ya, akan melenyapkan kamu semua, akan membuat kamu mati deh, yang pada kafir-kafir mati dibikin mati oleh Allah. Yudhibkum, menghilangkan kamu, ya, atau kata lain apa yudhibkum itu, yuhlikukum bil marrah, membinasakan kamu sekali gerak saja. Itu Allah bisa. Terus wayati, Allah mendatangkan bi khalqin, dengan makhluk jadidin yang baru, yang pada nurut-nurut. Bisa, Pak. Dalam surah Yasin itu ada kalimat bagaimana tuh? Lau nasya'u latomasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Yang satunya apa? Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastatu mudiya wala yarji'un. Yang pertama begini. Ini bentuk marah Allah. Lau nasya'u latomasna ala a'yunihim. Kalau Allah mau, latomasna, Allah akan hapus penglihatan kita, Pak. Kita dari rumah nih, pergi ke satu tempat. Nah, sangkin nih orang ini nggak taat kepada Allah, orang ini tidak percaya kepada Allah, Allah kan marah. Kalau Allah mau, kata Allah, ini orang nih yang pada nggak percaya kepada Allah, latomasna ala ayunihim, aku akan hapus, akan busak matanya itu, sehingga dia buta. Ya, latomasna alaihim fastabaqus sirata, lalu dia menempuh jalan. Fa anna yubsirun, bisakah dia jalan? Wong mata itu bisa ngelihat karena Allah. Lalu disuruh beriman kepada Allah, kok enggak mau? Jadi sewot itu Allah sewot. Yang kedua, sewotnya apa? Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastatu mudiya wala yarji'un. Juga Allah kalau mau lamasakhna ala makanatihim, itu tempat-tempat mereka dibeginiin tuh. Di sini ada Monas, di sini ada BI, di sini ada tempat-tempat ya yang memang adalah menjadi ciri-ciri kita. Oh, itu pusatnya Jakarta. Oh, itu pusatnya Menara Eiffel, pusatnya negeri Perancis. Ya, sehingga itu kan tempat-tempat itu jelas. Kalau kita mau pulang kemana-mana, ada patokannya kan. Kata Allah, lamasakhna, saya ratain dah. Diacak-acak tuh. Sehingga rata. Ya, lamasakhna ala makanatim, tempat mereka. Famastatu mudiya wal yarjun. Lalu mereka kan bagaimana mau pulang? Mana tuh rumah saya? Orang udah diacak-acak. Allah itu Maha Kuasa. Ya, membuat sesuatu yang sudah ada begini nih, Pak. Ini dibiarkan oleh Allah, ya. Ibaratnya bumi berputar,
begitu besok pagi masih tetap ada. Rumah saya masih di sini ngejogrol. Itu Monas masih ada. Itu gedung-gedung masih ada. Kalau Allah mau, saking Allah sewotnya kepada orang-orang yang kafir itu, yang tadi datang kepada mereka Rasul, lalu kok enggak dianggap, bahkan ya mereka itu nentang, kalau mau tuh rumah mereka saya acak-acak, tempat-tempat mereka, mata mereka saya bikin buta, mau. Ya, artinya Allah tidak ridho, Allah marahnya keras kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita beriman enggak ini kira-kira? Insya Allah. Jadi ya mudah-mudahan Allah ridha, Allah senang, Allah kasih rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah diacak-acak kata Allah wa ya'ti, dan Allah mendatangkan atau menciptakan bi khalqin, dengan makhluk jadidin yang baru. Yang mana makhluk yang baru ini taat kepada Allah, ya, enggak pada ngeyel begitu. Bisa, Allah bisa. Sawakum atwa'u lillahi minkum. Ya, yang lalu Allah akan menciptakan orang-orang yang lebih taat kepada Allah, ya, daripada kamu semua sekarang ini. Bisa, Allah bisa, Pak. Bahkan kalau Allah mau menghendaki, Pak, orang-orang di dunia ini itu satu iman, satu Tuhan, satu tauhid, satu agama, bisa, Pak. Loh, kok enggak? Ada apa? Ya Allah kan sudah menciptakan dua tempat. Ada surga, ada neraka. Kalau taat semua, ini neraka yang isi siapa? Kalau beriman semua juga, kalau enggak apa ya namanya, pada berdosa semua, kafir semua, lah surga siapa yang isi? Ya, memang sudah kehendak Allah, Pak. Kalau takdir Allah begini kita kaji, Pak, itu makin dalam makin puyeng kita. Jadi intinya adalah selalu Allah menciptakan ada dua memang. Satu, ada yang beriman, tentu ada yang tidak beriman. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang nanti akan masuk surga, ada juga yang akan masuk neraka. Bahkan di dalam keterangan Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Perbandingannya adalah, prosentasenya adalah 0,01%. Kalau 0,1% kan berarti dari 100 ada 1 kan gitu. Kalau 0,1 artinya 1%. Ini 0,01. Berarti 1000 anak cucu Nabi Adam, 1000 orang nih, yang masuk surga atuh. Yang 999 ke neraka. Banyakan mana tuh? 1000 orang ada dalam kitab Durratun Nasihin. Nabi Adam nanti dibangkitkan. Adam, keluarkan anak cucumu. Dari 1000 orang itu, 1 masuk surga, 999 masuk neraka. Ya Allah, ini ada sini, 1000 ada ini. Enggak ada. Siapa yang masuk surga? Pernah Rasulullah SAW sedang bicara masalah ini. Ya, wahai, sesungguhnya di antara kalian ketahuilah bahwa 1 dari 1000 orang itu adalah yang masuk surga, 999 ke neraka. Atau sahabat bingung, ya Rasulullah, kami ini 100 juga enggak ada. Kalau engkau sudah pasti masuk surga, berarti kami masuk neraka dong, kata sahabat. Oh, bukan begitu cara ngitungnya. Ya, cara ngitungnya itu adalah, mungkin kamu adalah 1 dari 1000 ini, yang 99-nya bilang ono. Di negeri ono, negeri ono, negeri ono, negeri ono. Jadi kita pikir-pikir lagi, Pak. Oh, kalau begitu orang-orang yang kafir itu syukur juga ya. Boleh jadi ngebantu kita, menyebabkan kita salah satu di antara 1000 itu. Ya kan gitu. Ya, tapi kan nggak begitu. Tugas kita adalah tetap dakwah, ngajak. Ya, tetapi kalau lihat secara presentase memang begitu. Pada akhirnya nanti, ya, kalau di global, berapa orang Allah menciptakan dari semenjak menciptakan Nabi Adam sampai akhir manusia, ya, persentasenya begitu.
Setiap dari 1000 orang yang masuk surga, 1. Berarti di neraka itu numpuknya orang kayak apa, Pak? Masya Allah. Katakan yang masuk surga 1.000.000, Pak. 1.000.000 orang. Kalau 1.000.000, berarti yang masuk ke dalam neraka berapa? Kalau masuk surga 1.000.000. Yang masuk neraka berarti 1.000.000.000. 1.000.000.000. Nah, sekarang yang masuk surga 1.000.000.000, yang masuk neraka 1.000.000.000.000. Jadi neraka itu lebih banyak orangnya. Maka pantas, Pak, kalau kita lihat ya, kebanyakan manusia yang beriman kepada Allah, yang konsekuen dalam ibadah, itu prosentasenya kecil dibanding dengan orang-orang yang tidak konsekuen atau istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Ini sudah alami, Pak. Bahkan Rasul-Rasul begitu, Pak. Setiap Rasul diutus, ya, itu minoritas yang ikut Rasul itu. Sementara yang ngikutin orang-orang kafir mayoritas. Contoh yang gampang, Nabi Nuh. 500 tahun beliau dakwah. Dari umur berapa Nabi Nuh diutus ya? 500 tahun itu digunakan untuk dakwah, siang, sore, malam. Beberekan tuh dakwah, ngajak orang di pasar, di rumah, di tempat-tempat ramai, sampai dikatakan Nabi itu kayak orang gila. Ya. Itu dapat orang 500 tahun cuman 80. Berarti setahun berapa rata-ratanya? Nah, banyak enggak orang-orang yang di luar itu? Banyak yang tidak beriman. Ya, subhanallah. Umatnya Nabi Hud, ketika orang banyak di antara komunitas mereka, 1.000 orang saja yang beriman kepada Nabi Hud, yang lainnya kafir. Sekarang umat Nabi Muhammad berapa? Katanya umat Nabi Muhammad itu yang paling banyak masuk surga. Kenapa? Ya, masuk akal, Pak. Karena umatnya paling banyak. Coba dari zaman Nabi Muhammad kemari, berapa itu umat? Lagi banyak-banyaknya orang, pantas, Pak. Pantas. Mudah-mudahan ya, kita salah satu di antara sekian banyak yang ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal. Pengennya mah begitu, Pak. Cuman masalahnya, pantas enggak kita, layak enggak kita disebut penghuni surga? Amalan kita cocok enggak? Sesuai enggak? Ada sebuah makalah mengatakan, ada sebuah syairan mengatakan, tarjun najah tawalam yasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabisi. Tarjun najah, kamu ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga. Tarjun najata walam yasluk masalikaha, tetapi kamu tidak mau menempuh jalan yang menuju surga. Ketahuilah, inna safinah la tajri 'alal yabisi. Sesungguhnya perahu itu nggak bakalan bisa jalan di atas daratan yang kering. Artinya apa, Pak? Mustahil orang yang tidak melakukan amalan-amalan soleh bisa masuk ke dalam surga. Mustahil orang-orang yang kafir bisa masuk ke dalam surga. Syaratnya kudu beriman, yang kedua beramal soleh. Maka orang kafir itu, Pak, mustahilnya itu masuk surga, ya, itu hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Semustahil yalijal jamal, masuknya seekor onta, ya, fi sammil khiyat, di dalam lubang jarum. Lubang jarum kan kecil. Onta segitu gedenya suruh masuk, nggak bisa. Semustahil itulah orang kafir, ya, bisa masuk surga. Kafir nih ya. Tetapi kalau Allah menghendaki bahwa orang yang sekarang kafir, lalu ditakdirkan dia akhirnya masuk surga, pasti dia akan belok 184 derajat. Yang tadinya memusuhi Islam, yang tadinya kafir, berubah menjadi muslim, dapat hidayah. Contohnya siapa? Sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar itu sahabat yang telenges, sahabat yang sangat berani. Sampai saking beraninya dia pengen menggal kepalanya Nabi Muhammad.
Karena menurut dia Nabi Muhammad itu orang yang miskin resek. Orang lagi anteng-anteng menyembah kepada Tuhan yang sama, Hubal Manat Uzalata. Datang nih dia bawa ajaran baru. Sehingga orang pada berantem gara-gara dia. Biang kerok Muhammad. Udah mau pakai pedang, Pak. Mau dicincang, mau di lehernya mau dipenggas, penggal oleh sahabat Umar. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam dua Umar itu." Ada Umar dua-duanya hebat, Pak. Satu Umar bin Khattab, dua Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Hebat Abu Jahal itu. Beliau berharap itu ini Abu Jahal karena masih saudara. Dipilih oleh Allah siapa? Umar bin Khattab yang masuk Islam. Itu doa Rasulullah. Dan yang saudara malah jadi musuh bebuyutan. Subhanallah, ya Allah ya Rabb. Itu hidayah, Pak ya. Jadi sekali lagi, banyak kan orang-orang yang tadinya membenci Islam, yang tadinya sama orang Islam itu bahkan dia boleh dikatakan itu anti agama Islam. Tapi dia itu di Belanda banyak. Bahkan sayap kanan ya. Mereka itu orang pemerintah maksudnya. Ada siapa namanya saya lupa. Masya Allah, tadinya membenci kepada Islam, bahkan dia mendirikan partai yang anti-Islam. Begitu dia melihat kok kenapa Islam semakin dibenci, semakin banyak orang pada masuk. Dipelajari, Pak. Malah dia masuk Islam. Ya, subhanallah. Sudah waktunya. Baik, sampai di sini hadirin rahimakumullah. Yang dapat saya sampaikan, kita sudah sampai di ayat yang ke-19. Insyaallah yang akan datang kita akan ke ayat yang ke-20 dan seterusnya. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.